Oke, halo guys. BTW, perkenalkan gue Epi dan ini menjadi mungkin konten pertama aku ya. Nah, tapi untuk kali ini mungkin aku bikin video tentang apa ya? Materi kuliah dulu ya. Mungkin ada teman-teman yang lagi ujian atau gimana. Ya semoga membantu gitu ya videonya. Jadi langsung mulai aja dulu ya. Jadi kita mulai dari pertama eh, CT atau komposisi teknik. Di situ aku tulis main komposisi teknik. Santai guys, nanti aku bagiin whiteboardnya ini. Dan mungkin paling kan ini banyak materinya ya. Jadi kalau kepanjangan nanti aku buat per part aja ya, gitu. Nah, paling kita mulai dari materi pertama yaitu RE to DE apa? To DFA, sorry. Agak lupa dikit sih. Directly. Ya intinya kalian buat RE ke DFA. Ini gue bold aja. Habis itu gue biasa kalau misalkan kayak gini, gue kasih tahu step by stepnya ngapain aja gitu. Nah ini aku udah kopas beberapa. Nah jadi kayak step by stepnya itu kalian yang pertama kan tambahin akman atau biasa kalian bilang ya biasa orang bilang akman sih kalau ini gue bilang tapi gue bilang pagar lah. Yang penting tambahin pagar jangan lupa. Kayak titik koma jangan lupa gitu kan. Habis itu bikin tree. Yang ketiga tentuin ini label first post sama last postnya, baru tentuin follow post, baru RR ke DFA, baru bikin transition diagram. Transition diagram ini lebih ke gambar ya guys ya. Jadi opsional aja. Itu betulan atau enggak pas ini pas keluar. Ya udah, itulah. Nah, kita mulai langsung soal aja ya, soalnya kan kebanyakan teori ini ya. Pusing ya. Ya enggak sih? Nah, kita mulai dari soal yang gua hal basic aja dulu ya. AB itu gue bikin salah. Itu gue bikin or nggak tuh? Oh ya, ini bintang, ini habis itu A bintang lah ya, B. Dah, gini soalnya. Kecilan gak ya guys? Aku besarin deh, sorry. Nah, segini cukup lah ya. Dah. Nah, gue mulai nih. Kita mulai dari step pertama yang paling gampang yaitu step 1. Apa guys? Ya betul sekali, tambahin augment ya. Dimana kalau kita tambahin augment, sorry, kok nggak ini banget. Gue kupas aja ya. Tambahin augment. Itu gimana? Nah, gue bikin catatan biasanya. Sorry nih. Gue bikin catatan, misalkan yang mana yang boleh tambah angkanya yang kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 di bawah, kalau kalian tahu di AB ini di bawah sini itu kita biasa kasih angka guys, jangan lupa. Ada juga yang beberapa yang nggak bisa tambah angka gitu. Gimana tuh? Nah, tambah angka itu gue kasih catatan, jadi apa yang bisa tambah angka, apa yang nggak bisa tambah angka. Habis itu tidak tambah angka. Apa aja yang bisa tambah angka? Ya kayak A sampai Z intinya. Yang huruf kecil, A sampai Z huruf besar bisa, tergantung apa yang keluar gitu kan. Habis itu ada yang 0, 9. Sama jangan lupa augment juga termasuk. Termasuk, sorry. Itu. Jadi 4 ini. Nah, kalau yang dia bisa tambah angka itu kayak gimana? Contoh or itu yang ini. Jadi kalau bagi teman-teman yang nggak tahu, ada yang or itu yang sabar sambil coret ya. Ini or. Contohnya gimana ya? Ini yang kayak gini lah. Nih, ini or. Kalau n itu yang kayak gini sambung tapi nggak kelihatan. Ini bintang-bintang juga nggak boleh masuk. Intinya yang kayak gitulah. Ini gue langsung catat aja ya. Ya or, ini or namanya. Mas itu titik. Walaupun nggak tahu ada atau nggak. Titik. Mas itu bintang. Gue bilangnya start.
Jangan tulis kayak gini deh, pusing deh ya kalian. Lihat lambang aja deh, yang penting aku ada bilang or titik bintang sama epsilon. Epsilon itu apa? Yang E ini atau E yang kayak gini guys, biasanya yang kayak gini. Yang kayak gitulah intinya. Gak bisa di ini ya. Nah ini gue dalam kurung aja ya di dalam sini ya, epsilon. Nggak usah deh, ribet nanti kalian. Yang penting epsilon yang gue kayak maksud ini ya, E nya. Nah sama buka kurung, mungkin tutup kurung, nggak dihitung, tanda kurung awal mungkin ada lagi aneh-aneh kan. Nah intinya kayak gitu, nggak boleh tambah angka. Nah jadi kita langsung aja ya. A B B atau mana atau B bintang untuk A bintang B. Gue tambahin angka di bawah. BTW jangan lupa guys, kita ada satu augment kan, tambahin augmentnya jangan lupa. Nah itu satu dua 3 4 5 6. Augmentnya terhitung ya, kayak tadi yang gue bilang tambah angka ini gitu. Lanjut kita ke step 2. Step 2 apa? Kita bikin tree. Oke, bikin tree ini agak lumayan ya, bisa kalian salah, bisa enggak, main logic aja sih. Bikin tree. Nah kalau gue biasa gimana, lu baca dari sini sih, dari sini ya kan, lu coba bacanya dari mana bang? Dari kiri ke kanan ya, ibaratnya lu kayak belajar bahasa Indonesia lah ya, dari kiri ke kanan, nggak mungkin ke kanan ke kiri kan, bukan Mandarin nih. Mandarin kiri atau kanan ya, nggak tahu dah, sorry ya guys ya. Nah pertama kita bikin tree dulu. Bikin tree. Nah kita mulai dari AB ya, nih AB nih AB. Nah kita mulai bikin tree-nya. Jadi A ini kan nyambung ya harusnya, jadi kita bikin kayak nyambung. Di A mohon dijambanin aja ya tulisan gua dari dulu. Nah kita bikin titik, soalnya mereka gabung kan, kita titik. Sorry titik manual juga, aduh kocak, ya udah nggak apa-apa dah. B, habis itu di sini ada or. Nah kalau ada or gini jangan langsung kalian di sini or ya udah titik lagi gabung lagi, enggak gitu konsepnya. Ini dia beda apa sih namanya, beda operasi gitu. Soalnya ada ketentuannya guys. Wait, kayaknya gue belum kirim ketentuannya sih, sabar. Nah sabar ya, nih gue taruh di mana enaknya ya, ini aja lah ya. Hop. Nah ini dia. Nah soalnya kita perlu apa nih, kita perlu titik sama or yang ini sama bintang gitu ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu, ini anggap aja rumus untuk mengerjakan RE ke DFA ini, intinya gitu. Ini gue taruh mana ya, taruh sini aja lah ya, soalnya ini nanti kita pakai di step 3, nggak pakai di tree-nya, kepake sih, maksudnya titik sama atau sama bintang ini kelihatan kayak 3 ini nanti kayaknya nggak bisa ngasal gitu. Nah habis itu kita lanjut ke AB. Nah sekarang ada atau, kalau atau tapi kita lihat selanjutnya ada B bintang. Nah kalau kayak gini gimana? Biasa gue kalau ada atau gue utamakan yang bawahnya dulu. Jadi kan ada atau bawahnya kan AB sama B bintang, kan bisa pilih 2 aja kan maksudnya. Ya udah lo harus bikin B bintangnya dulu. Ini gue bikin B bintang. Kalau bintang gimana? Lo bisa lah gambar nih. Oh C1 anggap aja B lah ya, ke atas bintang. Ya udah langsung bintangin aja. Ya sorry lah ya, bintang gue jelek juga. Nah habis itu kita kelar ini AB B bintang udah, sekarang or
or itu tinggal, ya udah kalian tinggal gabung aja yang di dalam kurung ini kan, jadi mereka satu kesatuan. Nah, kecuali kalau misalkan buka kurungnya masih di A bintang lagi, ya udah bikin A bintang lagi, baru yang ornya belakangan gitu loh. Jadi perlahan-perlahan gitu, titik-titik. Tapi nanti titik-titik sini bukan or gitu. Ya nanti sambil latihan soal yang mana gitu, kita ini ya pelan-pelan aja ya. Udah kelar kayak gini, lanjut. Nah ini udah satu kesatuan ya. Sampai tutup kurung udah kelar. Sekarang kita kayak A bintang. Nah A bintang berarti gimana? Kita bikin yang kayak tadi. A, terus ini bintang. Ya sambung gimana? Ya udah tinggal sambung aja. Kan bingung nih, tutup kurung buka kurung gimana nih? Gimana nih? Gimana nih? Ah, santai aja. Tinggal digabung aja, chill. Ini titik ya maksudnya. Tes. Dah. Itu secara logik kan A, B udah gabung, B bintang diatauin, habis itu ataunya kan dia harus A bintang dulu kan. Ini maksudnya A bintang baru titik gitu. Nah, lanjut lagi ke B. Yang B lu tinggal tambahin lagi sih. Aduh, sumpah jelek banget tulisan gua. Sorry ya. B. Habis itu kita kasih titik lagi. Oke, B-nya gue taruh sini aja deh, kejauhan ternyata. B, habis itu jangan lupa augment, pagar itu ya. Termasuk guys, termasuk itu. Jadi tambahin aja deh lagi di atasnya. Sambung-sambung. Tes, 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 tes. Salah. Tes, tes. Dah, gini. Jadi kita tri udah jadi. Itu, yeay. Tapi apa? Ya ini cuma trinya doang. Belum, gimana cara menjelaskannya? Belum semua sih. Jadi masih panjang perjalanan kita. Nah, sekarang kita mau tentuin dia punya apa yang aku bilang nullable. Jadi kalian fokusnya di bagian sini dulu. Bagian sini ya. Ini gue cuma selesai doang. Bagian sini. Nah, cara tentunya gimana? Kalau misalkan ada epsilon, itu otomatis true. Kalau misalkan ada nilai, itu otomatis false. Gitu. Tapi kalau misalkan nullable, sorry, jangan, ya, lihatnya dari situ dulu. Nullable. Kalau misalkan dia apa ya? Start dia true. Kalau intinya kalau ini kan kayak OR sama N ya. Kalau misalkan kalian nggak tahu maksudnya, sabar, gue gak ada screenshotnya nih. Sabar ya. Oke, ini contohnya gue taruh di atas ini lah ya. Hap. Nah, itu dia. Nih. AB kalau true dan A dan B betul. Sorry, maksudnya betul kalau OR-nya betul. Betul salah berarti kan keduanya antaranya salah kan, harus betul kan, jadi salah. Kalau ini ya intinya gitulah, maksudnya true sama salah juga jadi true, kan pilih salah satu kalau atau ya. Jadi kalau misalkan true atau salah ya tetap true, kalau salah dan true ya tetap salah, kalau salah dan salah ya salah, salah atau salah ya salah, dan udah gitu, dibolak-balik. Jadi konsepnya sama gitu, yang ini OR sama N nya. OR kalau gue bilang titik itu N, kalau yang kayak apa sih namanya, tangkai gitu itu OR, jadi gitu. Dah, kita lanjut ya. Durasi maksudnya tinggal nggak, chill aja, chill. Habis itu gue mau bikin tadi yang gue bilang ya, true false. Oke, sabar, langsung aja ya. Ini berarti kan false ya nilainya, yang gue bilang. Nih, ada nilai false, ada nggak, epsilon true. Ini false. Aduh, jelek. Udah, gue ketik aja ya guys ya. Ini false. Bisa kelihatan ya. Kopas ini juga false. Jadi kalau ada nilainya kasih false aja guys.
Ini ini bintang ya? Kalau bintang belum sih. Ini masih false. Soalnya kalau kita ke atas baru bintang dia. Nanti. Pas itu ini false. Lupa false semua aja guys. Woi, file rahasia jangan. Ini false. Ini false. Dah, kayak gini semua false. Dah. Nah, sekarang kita main ya. Fokus. Nah, jadi kayak gini. False dan false apa guys? Ya betul sekali, masih false. Nah, habis ini di OR. Nah, ini belum ada apa-apa nilainya, kita bikin false, ada kali ke atas. Kalau nggak ada kali ke atas, gimana? Nih, true. Tuh, bintang dia true. Alah, lagi hujan, ya udahlah. True. Ini true. Ya, ini intinya kalau kali, bodo amat di bawahnya false atau true, tetap di bawahnya false. Tetap di kalinya tetap true. Walaupun ini misalkan true, tetap true. Ini mau misalkan false, ini true tetap. Gitu. Udah peraturan harga mati ya guys ya. Apa lagi ya? Sabar. Ini true. False atau true? Nah, ini ada false. Berarti tetap false ya guys ya. Wait, gua ini aja. Oke. False dan kocak bukan false sama true itu tetap true. Kalau n baru. Sorry guys, salah gua blunder. Nah, dah. Habis itu lanjut lagi. True sama true dan ya udah tetap terus sih. True. Wih, jelek banget tulisan gue. Apa deh. Hasil true ke false dan ya ada false. Ini false. True ke false dan false. Ya ini tetap false sih guys. Dah. Ini gini. Dah, gitu dulu. Simpel kan? Simpel banget gitu kan. Nah, sekarang kita masukin value-nya. Value yang gue maksud apa? First post sama last postnya. Yang ini nih. Nah, ini dimasukin dulu guys. Kalau misalkan kalian ketemu epsilon ya, khusus epsilon, jangan lupa pakai tanda ini. Sebetulnya tanda ini tahu nggak buat apa? Kosongin aja gitu. Nanti aku coba kasih contoh nanti, contoh di sebelahnya ya. Dia kosong aja nih. Kalau lu mau gambar gini nggak apa-apa, tapi kalau misalkan kalian kosongin aja tulis ya udah biarin aja nggak apa-apa juga. Dah, aku langsung aja ya. Biasa gue main warna kalau ini, jadi agak ribet sih. Gue misalkan first post itu biru, last post itu gue bikin merah. Jadi gue kasih nilai. Ini A siapa punya tadi? Ini 1. Kelihatan gak sih? Gue takut kalian gak kelihatan coy. Sabar. Warna lain deh. Orange mau nggak? Ya udah orange dah. Anggap aja orange ya. BTW first post, last post, ya gue kasih warna. Gue kasih tentu warna di sini dah. Masuk angin guys. Sorry. First post orange. Orangnya. Ini warna ya warnanya ya. Warna orangnya. Last post ada warna apa aja sih? Penasaran. Magenta. Ungu aja lah ya, harusnya lebih jelas. Warna ungu. Panjang juga cuy buat satu ini. Udah ya. Mau gimana? Ini 1. Gue bikin ini 2. Mungkin kalau kalian ada aplikasi yang lebih gampang boleh sih. Ya nggak bikin ribet lah kayak gini. 3.
1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini 4. Ini 5. Habis itu 6. Kalau misalkan ini kepanjangan, gue paling potong ya guys ya, buat satu materi ini. Ya kalian ketiduran. Nah ini gue bikin lagi, ini gue kopas aja ya, ganti warna doang. Taruh di sebelah kanannya huruf ini ya intinya. Ini apa tadi gue bilang, ungu ya, ungu. Sabar, ribet nih kopas ini. Ini ungu. Ini ungu. Ini ungu. Ini ungu. Astaga, ungu tua. Iya. Ungu. Betul nggak sih? Oh iya betul. Gue takut salah. Nggak, maksudnya penomoran nih guys. Warnanya ganti ke ungu dulu. Ini kopas lagi. Dah untuk penomoran kayak gini ya guys ya. Nah, nomornya udah kelar. First post, last post sudah ya, berarti ya. Udah kelar ya. Lihat kan? Nah, ya udah. Habis itu kita lanjut lagi ke apa lagi nih? Jujur ke peraturan-peraturannya sih ribet. Tapi gue bikin biar apa ya? Biar gampang gitu kan. Nah, jadi kita udah kasih first post, last postnya. Sekarang kita mau tentuin yang di atas sini. First true, dan bla bla bla. Gitu. Nah, kalau gue ya, cara gampangnya gimana? Kalau misalkan ya, contoh kan ini ribet nih. Kalau kayak pembacaannya gimana gitu kan? Yang ini. Kita fokusnya sekarang di sini guys, yang di bagian sini. Nah, fokusnya di bagian sini sekarang ya, yang di bagian sini. Yang ini harusnya nggak kepake lagi sih, harusnya. Kan label kita udah isi kan, true false sama. Kita fokusnya di bagian sini. Dah. Simpelnya gimana? Nah, kalian lihat dulu nih, kayak misalkan ini false. Ini false. Di bagian sininya false kan? Ya nggak? Kalau di bagian situnya dia false, kalian ambil di sebelah kiri. Kiri dia punya ini first post, paling kanannya ini last postnya. Bukan yang ini ya last postnya, tapi yang ini. Kenapa gitu bang? Hukum malam dah, gue bilangnya gitu. Gue lupa sih gimana caranya, tapi hukum malam dah. Ini gue berarti tarik aja ya. Ini intinya kalau kalian dannya false, ya udah otomatis ambil kiri dah. Ini ambil kanan. Gitu. Dah. Lanjut lagi. Nah, kalau yang ini dia agak beda nih. Kan dia cuma satu sendiri kan yang ini, yang start. Kalau start gimana? Ya first post, last post. Jadi lu tinggal naikin aja kalau gue bilang. Nah, ini tinggal naikin. Kocak. Sorry. Naikin. Gue taruh di mana ya? True-nya mepet. Sini aja ya. Nah. 1, 2, 3. Nah. Sabar deh, ribet nanti kalian. Lebih kita naikin dulu ya semua ya. Yang ini naikin dulu bisa sampai ke atas baru ini. Wait. Ini naik juga.
T T T T T nya taruh sini. True sih maksudnya true. Dah, sampai di true ini or. Nah, or kan itu kalian lihat kan ribet ya. Memang sih. Oh enggak, or itu gampang. Sorry. Union. Kalau U kayak gitu union, gabungan. Berarti kalian apa guys? Betul sekali, digabung. Or itu digabung. Jadi cara gabungnya itu gimana? Dia lihat dari first post sama first post, last post sama last post. Jadi anggapan ini tambah ini tambah ini. Sorry. Ya, ini tambah ini tambah ini. Ngerti ya? Ngerti. Kalau nggak ngerti ya udah nanti ya coba komen lah. Tadi gimana? Ini gue kopas 1, jangan langsung tambah 1 tambah 3 ya jadi 4 ya. 1,3 maksudnya ya himpunan di dalamnya gitu. Ini 2 sama 3. Kita pelan-pelan aja guys, nggak usah buru-buru. 2 sama 3. Das. Nice. Nah, lanjut sini. Nah, ini kan dia sekarang true nih. Kalau gua bilang tadinya false ya lu ambil kiri, ini lu ambil kanannya aja ya nggak? Paling kanan, paling kiri. Kalau ini dia beda. Kalau yang ini lu harus gabungin sama kayak or di bawah sini nih. Dia true kan. Jadi lu harus anggapannya gabungin. Ya dia semua gabungin sih, nggak ada ketentuan. Cuma titik aja yang paling ribet ketentuannya. Kalau dia true, gimana bang? Yang titik ini digabungin sama. Jadi cara gabungnya langsung aja ya. Ini gua ambil paling kiri first post. Nah, ada angka 4 kan first postnya? Ya udah tambahin lah 0,4. Nah, ini last post sama gitu. Lu gabungin. Lu taruh di mana sih? Sini aja lah ya. 2,3,4. Dah, gini. 2, 3, 4 warna-warna ini ya digabungin. Jangan dijumlahin, beda. Digabungin. Dah, lihat kan perbedaannya? Gua ambil kiri-kiri. Tadi kalau misalkan kita ini true ya, ini misalkan true ya. Ini udah pasti 1,2 sebenarnya 1,2 guys. Gitu. Tapi kalau misalkan ini dia false kan ambil kiri, ini ambil kanan, ceplok-ceplok. Kalau dia true, ya lo mau nggak mau gabungin 1,34, 2,34 lo gabungin sini buat last post. First post ya dengan first post. Gua anggapan ini kayak lo apa ya anggapannya ya. Lu di bagian keluarga pertama, ini keluarga kedua, lebih cocok yang mana, saling cocokkan gitu. Sorry ya, gue nggak tahu mau analogi gimana sih. Ini apa nih? False. Nah kalau dia false, ya udah otomatis kita ambil yang ini paling kiri. Ini kita ambil paling kanan. Dah, gitu. Lanjut. Ini apa nih? False. Titik. Oke. Berarti kita tetap ambil paling kiri. Ya kan ini false kan? Oke. False. Sorry. Gue lupa bilang ke kalian guys. Kan di bagian sini kirinya true kan? Anggapan sorry. Gue lupa note. Kalau misalkan kayak tadi kan kegampangan ya. Jadi kalian jangan lupa juga lihat dari ini bagian anak sebelumnya gitu. Kalau dia false, berarti ambil kiri ya kan? Gue bilang jangan lihat dari sini doang. Terus ini kanan gitu kan? Lupa guys. Ada aturannya sendiri. Nah, jadi kalau dia false ya ini berarti false dia ambil kiri. Kalau ini false dia ambil kanan. Titiknya tetap false juga gitu. Nah, habis itu kita lanjut ke yang tadi kan gue bilang ini true kan. Soalnya kan dia true 2 nih. Ya Kak. Kalau misalkan salah satu false,
Misalkan salah satu false, misalkan ya contoh ini false. Ya udah, ini dia otomatis ini harusnya ini nggak ada. Harusnya ini nggak ada. Contoh doang. Dah, kita balikin dulu. Lupa gue guys. Nah, agak ribet ya. Gue pikir akan gampang, ternyata enggak. Nah, sekarang kita fokus kan di sini nih tadi, ya nggak? Ya true nih. Oh, true, berarti kita harus ambil first false-nya digabungin, ya nggak? Kayak tadi. Jadi ini digabungin sama ini. 1,34 digabungin sama 5, himpunannya tambah lagi. Tapi kenapa sebelahnya nggak digabungin bang? Karena dia false. Jadi kalau false kita gimana guys? Ambil kanan last false-nya aja. Gitu. Saya baru lihat contekan sih. Maksudnya cakaran. Dah, ini kita lihat lagi. False. Oke, berarti kita ambil paling kiri, ini ambil paling kanan. Kopas aja ya. Dah. Aman ya? Aman. Dah. 1,345 udah. Ini kita ambil yang kanan udah. Oke, udah betul. Dah. Apakah sampai sini kita udah kelar step 2 bang? Sebetulnya udah sih, udah kelar. Step 2 udah kelar. Step 3 no label, first post sama last post. Lanjut lagi lah ya. Ini gue kopas di atasnya aja ya kayaknya. Udah sih. Nah, gue kopas ini ya biar cepat. Kocak. Tadi guys yang kita buat no label first post last post itu udah step 3-nya ya. Jadi yang gue jelasin yang angka-angka ini sudah masuk step 3 ya guys ya. Sorry, gue aja nggak sadar. Nah, ini berarti step 3. Nah, udah step 3 kelar ternyata guys. Gue kira belum kelar. Lupa. Nah, jadi ini first post. Ini warna-warna ini sudah masuk step 3. Sorry. Nah, kita masuk ke step 4 lah berarti. Wih, lebih cepat nih jadinya. Step 4. Step 4. Nah, kita lanjut di step 4, nentuin follow post. Cara nentuin follow postnya gimana bang? Kalau gue simpelnya kayak gini. Gue kasih catatan berarti ya, sabar. Gimana ya? Di bawah sini ya, nanti kalian coba cek sendiri. Gue kasih linknya pasti ini buat kalian belajar. Misalkan gimana sih? Nah gini aja. Ini kalau misalkan titik, kita bikin garis gini. Ini A. Kita kopas aja lah dong. Lupa gue. Tuh ribetnya ini kayak gini lah guys. Ini A, ini B. Habis itu mana ya gue hapus ini ya? Dan tahu cara hapusnya guys? Jujur mau oke nggak jadi, gue udah tahu. Misalkan gini. Nah misalkan gini ya. Ini kalian tentuin follow postnya dari kayak gini aja. Terus warna apa ya? Warna-warni aja ya. Salah. Jangan mainnya terlalu jauh cok. Kalau nggak misalkan kayak gini, kalian kayak tinggal kayak gini, sorry. Terus nah ini FP gue bilangnya. Kenapa nggak diketik aja ya dulu. FP dari gue bilangnya. Atau kalian tulis FP
FP doang nggak apa-apa. Yang penting kalian ingat FP itu follow post, bukan apa. Ini FP follow post. Dah, lanjut. Kalau misalkan kan ada bintang, ada or, ada start, ada bintang, ada titik, ada or, ada start kan. Nah, kalau start juga bisa nih. Sabar. Kayaknya kita kupas aja deh biar cepat ya. Ini sabar. Apa sih? Please. Nice so. Nah, kalau yang ini gimana? Ini gue bikin kayak gini biasanya. Jangan kalian bikin kayak gini ya, follow postnya. Ini udah pas salah sih guys, sumpah. Maksudnya bukan ditampol, maksudnya salah aja. Nah, ini gue kasih kayak gini. Harusnya di sini dikalinya langsung. Cukup untuk yang start, dia kebalikan dari sini. Jadi ini FP dari ya. Kebalikannya doang sih. Kalau gua biasa ada melihat orang bikinnya bawah sini, padahal dia udah naikin kalian ke atas sini. Jadi jangan sampai salah ya. FP dari ini contoh. Dah. Langsung aja ya berarti ya. Kalian bikin bebas, mau bikin FP dari, mau FP doang bebas. Yang penting kalian tahu ini tunjukin kemana gitu. Soalnya nunjuk itu ngaruh guys, sumpah. Ya udah, langsung ya. Ini sama ini, yang enggak titik. Oh iya, gue lupa bilang sayang or. Yang or itu nggak ada follow post sama sekali. Jadi kalau misalkan kalian ketemu kayak gini, abaikan aja. Dah, dia gitu. Habis itu ini sama ini. Tunjukin kemana bang? Ini sama ini. Udah, ornya biarin. Ini sama ini. Salah cok, malah ini. Ini sama ini. Ini bintang ya. Bintang ini ke sebelah sini. Ini ke sebelah sini. Ini ke sebelah sini. Ini ke sebelah sini. Titik ini ke sebelah sini. Kenapa ya nggak apa-apa. Gue kebiasaan melambung gitu loh, tinggal tunjuk-tunjuk doang padahal, tapi ya udahlah. Soalnya kebiasaan dosen ya. Maksudnya sorry pak. FP dari. Ya udah, gue FP dari aja dah. Biar paham. Kasih keterangan guys kalau misalkan FP dari itu dari mana? Takutnya apa? Dibilang apa? Fitness nanti yang ada. FP dari. Ini FP dari. Mana lagi FP dari? FP dari. Ini udah. FP dari. Nah, apakah kita udah kelar nunjuk-nunjuk ini? Ternyata belum ya guys ya. Cara kan kita harus tahu cara menentukan follow postnya kan. Nah, kita langsung aja. FP01. Buset dah, udah 1 jam, sorry guys. Nah, kita lanjut ke follow post tadi ya, sorry. Ada gangguan sinyal ya. Kita langsung ke FP follow post yang anggapnya FP1, FP2. Gue bilang FP1, FP2 dari mana nih? Nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang inilah intinya, yang ini awal-awal. Jadi kita bikin FP2, FP3. Oh, nggak usah dispasi ya. FP4, 5, 6. Dah, ini. Kita langsung aja masukin ya. Lihatnya dari mana coy? Nah, kalau kalian lihatnya dari sini nih.
eh dua ini kalau kalau kata gua ya, kalau kata-kata gua nih, nomor dua ini eh lagi dekat sama nomor satu gitu. Ngefans lah ya, kata-katanya ngefans aja, jangan dekat deh. Maksudnya yang nomor dua lagi dekat dengan nomor satu, berarti anggapannya berarti dia lagi dekat nomor satu kan, berarti nomor satu nih dua, soalnya nomor dua lagi deketin nomor satu kan gitu. Follow post, di follow lah. Tiga, follow sama tiga, follow diri sendiri tiga. Ini jangan langsung ditutup sih, siapa tahu ada lagi ya. Tiga, di follow sama diri sendiri. Pas itu lanjut lagi. Oh, ini gue sampai centang-centang aja biar tahu. Ini centang udah, biar kalian nggak bingung sih guys. Kalau udah sampai mana kan. 4 follow 4. Oke, kita masukin dulu lah satu-satu. 4 follow 4. Apa lagi? 2 3. 4 follow orang 2 sama 3. Oke. Berarti di sini ya. Kan dia follow. Kalau misalkan 2 3 itu 4 kan. 4 yang follow 2 sama 3, berarti follow postnya dulu siapa? 4. 2 sama 3, berarti 3 juga masuk 4 ya. Paham lah ya? Kalau nggak paham ya nanti coba komentar aja. Ini udah gue centang. 5 di follow sama siapa aja. Dia follow siapa aja maksudnya. 2 3 4 berarti follow postnya 2 5, follow postnya 3 ada 5, follow postnya 4 ada 5 juga. Dah, ini. Ini udah. Tas kelar. Post. RP dari 6 5, berarti 6 follow 5. Berarti ini dia follow 6. Dia follow 6. Si 6 follow 5. Gini. Dah, ini tinggal ditutup ya. Enggak ada lagi kan? Kelar. Ya sih. Oke, kelar. Enggak ada lagi ya, guys ya. Dah. Berarti gue tutup. Dah, kelar. Ini gue tutup juga, enggak guna. Jadi enam enggak ada follow. Maksudnya enggak dia enggak di follow siapa-siapa aja ya. Dah kelar, kita udah selesai di nomor 4. Step 4 kita udah kelar nih. Ini follow postnya. Berarti gue taruh di bawah sini lah ya. Jangan deh di samping aja ya. Ingat ya, di samping sini. Dah. Aman? Dah, sabar. Nah, berarti kita sekarang lanjut ke, nah ini step 4 udah kelar, kita lanjut ke step 5 ya guys ya. Step 5 apa sih? RE ke DFA. Oke, boleh. Oh, udah pusing gue ini. Udah nggak pernah. RE ke DFA. RE ke DFA, sabar. Cek dulu. Oh, berarti kita kalau misalkan RE ke DFA, kita bikin table kalau sebutannya. Tapi kita perlu state awal. State awal itu start awalnya dari mana? Nah, kalau gua biasanya diajarkan dari berguru gua, ambil paling kiri ini aja. Siapa sih? First post. Nah, cara taunya gimana nih? 1 3 4 5. Ya, dari sini. Oh. Ini kan dan ya, lu ambil aja satu, tapi ada or. Oh, ada or, ya otomatis lu harus ambil ini 3 yang B. Di luarnya ada apa aja? Ada 4 sama ada 5. Kenapa nggak masuk 6 bang? Dia upman, dia nggak ada nilai sama sekali, jadi dia nggak diperlukan buat di bagian sini itu ya. Nah, jadi kita ambil 1 3 4 5, jadi maksudnya gitu. Kalau bisa dibilang, kalau contoh ya, di sini tambah satu lagi, tapi di sini ada A gitu. Nah, A ini tetap tinggal dianggap kok, ya, tapi ada or-nya gitu. Tapi kalau misalkan ditambah A lagi, contoh ya, di sini ada A lagi gitu. Ini ada 6, berarti tambah open jadi 7. 6-nya masuk. Ya paham lah ya kalau nggak paham.
boleh komen. Dah. Jadi kita masukin ini 1345 intinya gitu. Dari first post-nya. Jadi start awal, start atau gimana sebutannya sih? State. Gue bilangnya start ya. Gue modifikasi dulu. Ini gue bikin 1345. Dah. Habis itu berarti kita bikin di nilai ininya kan kalau kalian lihat cuma AB kan? Ya nggak? Berarti kita bikin kayak table gitu sebetulnya. Sabar, ini agak ribet sih buat table gini. Ini gue coret ya guys ya. Segini cukup nggak ya? Cukup lah. Nah, nilainya kan cuma AB nih ceritanya. Berarti kita bikin di sini anggap aja stat ya. Oh ini iya betul juga stat sih kata-kata, nggak jadi deh guys. Tapi nggak apa-apa sih, bebas kalian mau kata apa. Gue sih start awalnya di sini ini. Tapi kalau misalkan di table-nya gue bikin stat gitu. Nilainya apa aja? AB ya. Jadi kita tulis ini AB. Jangan huruf besar, sesuaiin aja. Ini B. Kalau misalkan ada C gimana? Ya udah lu tambah lagi gitu. Kalau misalkan ini ya dapat A B atau B A B baru C. Nah, C-nya pisah lagi nanti tabelnya gitu. Lu bikin satu tabel lagi jadinya. Di sini C gitu. Paham lah ya? Dah, kita sambil buat aja. Start awalnya 1345. Ini gue memerlukan ini sih biar nggak bolak-balik ya, lumayan PR gue. Kalau bolak-balik ini, soalnya kita memerlukan ini guys sama follow post yang tadi sebetulnya. Nah ini sama follow post. Gue tarik dulu ya, biar lebih gampang. Nah di sini aja. Nah kita fokus sini. Gambarnya harusnya udah nggak perlu buat awal-awal dong. Kita mulai dari 1, 3. Gue bikin huruf dulu. Huruf ini nggak ngaruh apa-apa ya. 1, 3, berapa tadi? 1, 3, 4, 5 ya. 4, 5. Kalian lihat di angka 1, nilai angka 1 berapa? Dari sini A. Nilai angka 3 B tuh. Nilai angka 4 A, nilai angka 5 B. Berarti AB ya. Tulis saja AB A B. Ini A B AB ya lah. AB. Dah. Habis itu nilainya gimana cara tentunya? Dari follow post-nya. Ini 1, ini 2. 1, 2 kocak. Sabar. Gue harus klarifikasi dulu. Ini kita lihat dari follow post. Gimana ya cara menentukannya? Sabar, gue mau bikin kata-katanya sih. Stat lihat dari soal nilainya. Bilangnya gitu ya. Kalau apa sih namanya? AB A dan B lihat dari efek follow post. Nah, aku bikin gini aja deh. Efek AB ini apa? Ini yang kita mau isi nanti nih. Tergantung soal berapa kalian punya itu sebanyaknya. Nah, catatan aja lah ini. Kita langsung ya. Ini agak panjang jadi gue mau agak ngebut dikit. Jadi kita mulai 1 sama 4 berarti follow post 1 2 ya nggak? Berarti FP1 di union. Ini U besar bisa nggak? Oke. Union sama FP4 ya. Ada apa aja? 1 berapa? 1 ada 2, follow post 1 ada 2, follow post 4 ada 4, 5. Nah, paham ya? Dari follow post gue bilang. Ini baru nih. Jadi kita bikin B. Yang B ada nggak? Ini gue kopas aja deh.
Maksudnya isi-isinya nanti gue tinggal ganti. Nah, lanjut. 3 sama 5 berarti ini follow post 3, ini 5. Follow post 3 berarti 3. Masih 3, 4, 5. 3, 4, 5. 5-nya berapa? 6. Nah, ini baru nih, ya nggak? Nggak ada yang sama kan? Kalian harus lihat nih, sama nggak ya sama yang A? Sama nggak ya kayak sama B? Kalau misalnya beda, langsung anggap aja itu state baru gitu. Nah, ini kan udah nih. Berarti sekarang gua kopas lagi. Kita coba yang B lagi. Sampai ini sebetulnya lebih ke looping sih, jadi agak nguli kalian ya. Tapi emang ya bisa disesuaikan lah. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2 apa? 2. 2B. Jangan lupa lihat soal. 2B. 4, 4A. Bab. Oh, bab. Untung nggak ada I. Maksudnya udah. Bab. Nah. Bukan BAB ya. 4. Kalau pas 4 belum ada ya. Jadi gue kopas aja deh. Baru nih. Ini kita pindahin aja. Nggak ada union sama sekali dia. 4 berapa? 4, 5 doang. Oke. Hapus A, B, C, D. Ini D berarti. Mati sudah panjang banget. Terus itu P. B-nya 2 sama 5. 2 sama 5. Sabar, gue malas kopas yang ini. 2 sama 5 kita taruh. Kita coba 2 sama 5. 2, 4, 5. 5, 2, 4, 5. 5-nya 6. Berarti 4, 5, 6. Berarti gini doang ya harusnya. Ya nggak guys? A, B, C, D, E. Ini panjangin dikit. Panjangin dikit. No, nice. Oke, kita udah A, B udah. Sekarang kita coba C ya. C-nya 3, 4, 5, 6. Baru tuh. Belum baru sih lebih tepatnya. Oke, ini kayaknya gue nggak tahu sih apa kalian lebih enak gue manjang gini atau langsung potong gitu. Paling gue potong aja ya nanti ya. Ini gue isi dulu. Yang penting kalian paham kan, sampai nanti gue coba yang bagian lebih apanya. Oh enggak, bagian ini jadinya nggak jadi. Maksudnya ada augment kan ceritanya, jadi gue mau sambil jelasin kalau augment gimana. Tapi ini kebetulan ada augment. Nah, kan 6 ini kalau nggak salah augment ya? Ya nggak? Iya. Nah, kalau ada augment, jangan lupa guys, kita kasih bintang. Gunanya apa? Itu penanda biar di sini ada pagar nih, yaitu nomor 6. Nggak bingung gitu. Oh, ini 6-nya gimana ya bikinnya ya? Kasih bintang guys, jangan lupa. Penanda aja sih sebetulnya. Jadi ada B, kan dia nggak ada nilai ya augment itu, jadi ya gue biarin sih. B, A, B. Nah, di sini gimana guys? Ya udah kosongin aja. Lu mau garis gini, lu mau kosongin aja bebas. Atau lu mau nggak tahu sih diizinin nggak ya kalau epsilon, tapi cari aman kayak gini aja ya. Soalnya epsilon kosong juga kan. Nah, ini 4. Oke, dia sama ya. Apa A-nya maksudnya yang ini sama kan? Sendiri doang sama. 25. Oke, ini sama, nggak ada perubahan. Pendek ini harusnya guys, nggak jadi deh. Nggak usah potong. A, B, C, D. Tinggal D. D-nya harus gampang nggak sih? Gue kopasin aja ya, lebih pendek. Nah, ini ganti D. D, 4, 5. D. AB berarti ya. Ini gimana nih? A-nya D. Ini sama. 5 doang. 5, 6. PF kocak. Oke, ini agak nguli sih guys. Jadi
ente dah. Maksudnya bukan ente, semangat semangat. Bisa lah ujian IZ lah. 4 5 5 berapa? 6 doang. Ya udah. 6. Ini berarti F ya. Baru nih soalnya nggak ada kan. Nih. Maksudnya nggak ada yang FP5 doang dia hanya. A B C D tinggal E. E-nya 4 5 6. Udah gue pakai ini aja. Nah, ada 6 lagi ya guys ya, jangan lupa. 6 tadi kan augment ya, kita bikin ya. Nih. Ini gue bikin dulu. Berarti E-nya bintang. E-nya bintang, E-nya bintang. 4 4 5 6. 4 5 6. 4 5 6. A. 5-nya apa? 5-nya B. 6-nya apa? Kosong. Dah. Biarin aja ya. Oke. Terus ngapain ya habis ini? Pusing gua. Oh, ini sama. Ini turunin aja guys. Sama kan? A-nya doang. B. Oke, ini sama juga. Masih F. Dah. F. 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 6 doang. Jangan lupa langsung bintang ya guys ya. Kalau 6 ini. Wah, ini enak sih. Maksudnya kalian punya langsung 0 gitu. F6. Ini augment ya, udah hafal sih. Jadi bilang dapat 6 baru nilainya kosong dari mana gitu kan. Dari soal. Duh, lapar lagi gua. Lapar. 6 kosong. Kalau kayak gini mana kan nggak ada nilai nih ceritanya, ya enggak? Ya udah, lu tinggal gini aja di soalnya. Nih, dah. Kosongin aja. Ini jangan lu buat huruf baru ini. Buang-buang kertas sih. Nah, kayak gini aja, nggak usah langsung. Oh, ini G. Jangan. Udah, ini habis. Nggak ada lagi. Udah kelar follow post kita lanjut ke paling ya ini opsional tapi mau nggak? Ih, udah sejam cok. Ya udahlah. Gue bikin ini deh, bikin sendiri deh, sabar. Langsung ada gambarnya. Jangan langsung ada gambar, nanti kalian tanya lagi nih gambar dari mana. Sabar. Berarti sisa step 6, step 5 udah itu tabel doang itu doang. Step 6 bikin transition diagram. Nah, cara bikin transition diagram gimana bang? Sebetulnya tinggal sesuai dari lu punya ini sih, gambar ini. Tapi menurut gua kalian kalau bingung ya baca ininya, dibulatin aja atau warnain gitu. Gue contoh ya, ini warnain. Kelihatan gak warnanya? Harusnya kelihatan ya. Warnain dulu ya huruf-hurufnya biar lebih gampang dilihat. Sorry ya kalau lama ini dari awal banget soalnya. Nah, gue langsung jelasin ya. Jadi kan dari A, nah nilai bukan nilai sih, A ke B itu nilainya A. Berarti anggapan kita bikin lingkaran ya. Warnanya bisa dihilangin nggak? Oh ini ya, kuning ya. Terus ini warnanya putih aja di dalam. Nah, ini gue tulis di dalamnya A bebas ya, A besar A kecil. Kelihatan nggak guys? Masih kelihatan ya. Gue takutnya kalian nggak bisa lihat yang di atas, maksudnya A ini dapat dari mana. Habis itu ini B ya, lanjut ya, lanjut dulu.
Astaga, kok pasti malah yang itu anjay. Apa nih? A, ini B. B, ya kan? Ini B. Nilainya apa tadi, guys? Nilainya tadi A. Terus, nah, nilainya berarti adalah A. Sumpah warnanya beda sendiri, Pak. Sabar dah. Gimana cara memisahin warna ini? Ya udah, gini aja. A sama B kelihatan ya. Masih lanjut lagi, A sama C, berarti bikin lingkaran baru. Nilainya adalah B kan, B kecil maksudnya. Lu tadi biru, sekarang kuning, mau apa coba? Ini C. Nah, A ke C, nilai B, oke. Jadi kita bikin baru. Ini berarti adalah B. Habis itu B ke D, B ke D baru lagi nih. Tapi oh ya, berarti jangan lupa guys, kan kita ada bintang-bintang ini nih. C bintang, E bintang, F bintang. Nah itu biar membedainnya gimana? Jangan lupa kayak nambah lingkaran satu lagi guys, di double gitu ya, maksudnya gua. Nah kayak gini, dah. Ini kayak di sini. Nah, doublein ya, jangan lupa. Sambil cek ini guys, jangan lupa ya. Lanjut. Nah, kayaknya gue harus potong, gue udah sejam. Tapi intinya kalau misalnya kayak gitu, B sama D, B sama D kan buat lingkaran baru lagi, ya kan. Nah, nanti kalau sampai D sama D nih gimana nanti? Nah, gue udah ada gambar ini guys. Wait. Jadi gue tinggal jelasin di gambar ya. Nah, ini kalau misalkan kita lanjut lagi kan agak PR ya, cuma gambar-gambar doang. Hap, delek. Hap, wih, cakep kan? Ini yang lebih bagus. Nah, jadi A ke B, udah A ke C tadi kita udah sampai sini kan? Sampai mana sih? Oi. Nah, sampai yang di atas tadi sampai sini. Sampai sini ya kan? Sampai sini intinya. B ke D nilainya A ya enggak? Ya. Ini garis A sama B ya. Beda. Habis itu B sama E. B sama E sini. C bintang sama D. C sama D. Ini udah A betul. Nih C sama D. A. C sama oi salah ketik. Salah klik. Sorry. C ke E. C ke E. C ke E nya mana? C ke E B. Oh ini gue salah guys, sorry ini salah nih. Jangan diikutin ya. Ini gue bikin salah dulu. Salah. Ini kayak gue udah mabuk kayaknya deh. Empat lima. Iya, gue yang mabuk ini. Nah ini jangan sampai kejadian ya guys ya. Ini berarti sini. Ini berarti apa ke B ya? Nah B. Dah lanjut. Udah, habis itu D ke D, nih putar aja. Kalau misalkan nilainya ke diri sendiri kayak gini ya guys ya, diputarin aja kayak gini, kayak C. Tapi ini gue salah ini sih. Ini gue selain dulu ya, biar kalian nggak salah. Nah, D ke D ke F B, E ke D A, betul. E ke F ke ini, oke betul B. F ya nggak mana ini sih akhirnya.
Nah, jangan lupa kayak intinya kalau bintang-bintang itu dibulatin dua kali. Dah, paling ini dulu ya materinya. Itu DFA. Lumayan panjang sih guys ya. Jadi bisa kalian cernain satu-satu. Oh, sama kalau kalian mau kayak latihan soal, gua ada kasih kalian soal. Sabar. WD. Nih. Sabar, gue taruh di mana enaknya? Kalian lebih suka taruh di mana guys? Gue taruh sini aja ya. Nah, kalau kalian mau tanya-tanya bebas. Nah, ini. Nah, di sini ya latihan soalnya. Jadi maksudnya gimana? 1A ini buat semua ini. 2 ini buat semua ini. B semua. C yang bagian C semua untuk semua ini gue minta. Nah, tapi bebas opsional ini. Nanti untuk link whiteboardnya gue kasih sama mungkin kalau misalkan kalian perlu catatan gitu kan, gue ada. Maksudnya kalau di komen aja kalian perlu atau enggak gitu. Kalau cuma perlu ini doang ya bebas sih. Nanti gue taruh di link description aja sih. Nanti kita lanjut lagi ya per part tapi. Oke, thank you guys untuk video hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga lancar mungkin untuk ujiannya atau buat siapa gitu. Dan boleh sih subscribe buat bantu-bantu ya buat konten kecil ini. Oke, gitu aja guys. Thank you. Semangat. Thank you.